Sampaikan bahwa di antara akhlak yang mulia, akhlak yang tinggi di zaman kita sekarang ini, terkhusus di tengah teknologi yang begitu mudah tersebar dalam hitungan beberapa saat, beberapa detik, sepersekian detik bahkan. Ya, di antara akhlak yang mulia adalah at-tatsabbut bil akhbar, yaitu mengecek kebenaran suatu kabar, berita atau maklumat sebelum disampaikan ataupun dilanjutkan kepada yang lainnya. Ya. Makanya kemudian khatib tadi membawakan sebuah hadis yang menunjukkan bahwa perkara ini adalah perkara yang amat buruk. Ya, maksudnya ketika seseorang dia jauh dari kata-kata tatsabbut, tabayyun, maka ini bisa menyebabkan pengaruh yang begitu buruk. Ya. Di mana Rasulullah SAW disampaikan oleh khatib, ya, menyampaikan dalam hadis yang sedikit panjang, disampaikan beberapa contoh azab bagi orang pelaku dosa besar, bagi mereka yang melakukan dosa besar. Yang kemudian di antara yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ya, beliau melihat ada seorang yang disiksa dengan cara dipotong-potong wajahnya. Ya, berarti azab yang begitu mengerikan sekali. Yang kemudian ketika melihat hal tersebut, Rasulullah SAW kemudian bertanya pada dua malaikat yang membawa beliau. Yang kemudian disampaikan kepada Rasulullah SAW tentang orang tersebut. Wa amma ar-rajulu alladhi ataita alaihi, orang yang kau datangi itu, yusharsharu shidquhu ila qafah, di mana dari mulutnya, mulut itu yusharsharu. Yusharshar artinya adalah dimasukkan alat, ya, gergaji dan semacamnya, bukan dipotong dengan ringan. Tadi dimasukkan alat, ya, seperti gergaji atau semacamnya, dimasukkan dari mulutnya, kemudian ditarik sampai belakang, sampai apa ini namanya, belakang sini, ya, sampai tengkuknya. Wa min kharahu ila qafah, demikian pula selain mulutnya, hidungnya pun dilakukan hal yang sama. Ya, dimasukkan alat, ya, gergaji atau semacamnya, kemudian ditarik sampai belakang. Wa ainahu ila qafah, wa ainuhu ila qafah, demikian pula dengan matanya, dimasukkan alat kemudian ditarik sampai belakang. Fa innahu ar-rajulu yaghdu min baitihi, yaitu seorang yang keluar dari rumahnya, fa yakdzib al-kadzbah, kemudian dia berdusta dengan satu kedustaan saja, tablughul afaq, kemudian sampai ke seluruh atau sampai ke penjuru dunia. Ya, dia menyampaikan satu kedustaan, tapi kabar tersebut menyebar di tengah masyarakat. Dan kalau kita perhatikan, di zaman sekarang kedustaan itu begitu mudah tersebar daripada zaman dahulu. Ya, kedustaan sekarang ini, ya, lebih mudah tersebar daripada di zaman dahulu, ya, dengan sangat cepat. Ya, makanya hendaknya seorang muslim dia berusaha untuk tatsabbut, benar-benar tatsabbut, benar-benar tabayyun, dia mengecek kebenaran kabar, berita atau maklumat atau sesuatu sebelum dia sampaikan pada orang lain. Kalau tidak, ya, dia mendapatkan ancaman, akan mendapatkan siksa sebagaimana yang baru saja disampaikan di hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Kemudian kedustaan yang paling buruk adalah kedustaan dengan membawa agama, kedustaan atas nama Allah, kedustaan atas nama Rasulullah SAW. Ya, yaitu dengan menyampaikan kabar-kabar yang tidak benar dari Allah atau dari Rasulnya. Ya, menyampaikan dengan kata lain, menyampaikan sesuatu dari syariat, ya, sementara itu tidak benar. Ya, seperti menyebarkan akan kehalalan sesuatu yang haram, atau demikian pula menyampaikan kabar bahwa ada kewajiban yang digugurkan, atau demikian pula menafsirkan ayat tidak sesuai dengan yang dimaksud, atau demikian pula mengabarkan hadis-hadis palsu, hadis-hadis dusta. Ya, padahal Rasulullah SAW tidak mengucapkannya. Atau demikian pula mengajak orang-orang untuk mengamalkan amalan-amalan yang tidak disyariatkan, sama sekali tidak disyariatkan, ya, bahkan itu adalah syariat baru yang bukan dari Rasulullah SAW, ya, kemudian disebarkan di tengah manusia. Dan alangkah sekarang ini, ya, padahal ini
ya, padahal perbuatan ini sangat-sangat buruk sekali, dan ini termasuk dari berdusta, ya, yang ketika tersebut orang yang melakukan hal seperti ini termasuk berarti dia berkata tanpa ilmu, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, fawahish, Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji, ma dhaharan minha wa ma batan, yang terlihat dan yang tersembunyi, wal ithma, perbuatan dosa, wal baghya, perbuatan zalim, bighairil haq, tanpa alasan yang benar, wa an tusyriku billahi ma lam yunazil bihi sultan, haramkan atas kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu, ya, sedangkan dia tidak menurunkan alasan untuk itu. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lam, berkata tanpa ilmu di dalam urusan agama ini sangat-sangat, ya, sangat-sangat berbahaya, perkara yang besar, bukan perkara yang remeh. Dan Rasulullah SAW menjelaskan bahwa tersebut termasuk dari dosa besar, bahkan orang yang berdusta atas nama orang lain. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis sahih riwayat Bukhari, ya, sesungguhnya kedustaan atas namaku itu tidak sama dengan kedustaan atas nama selainku di dalam neraka, ya. Dan orang yang menukil kabar dusta, dia digolongkan sebagai orang yang berdusta. Rasulullah SAW mengatakan, man haddatsa anni bihaditsin yara annahu kadzibun fa huwa ahadul kadzibain atau ahadul kadzibin. Siapa yang menyampaikan dariku sebuah hadis, ya, dan dia tahu bahwasanya itu adalah kedustaan, maka dia adalah salah satu dari dua orang yang berdusta, atau salah satu dari orang-orang yang berdusta, ya. Yang pertama adalah orang yang membuat kedustaan, yang kedua adalah yang menyebarkannya, ya. Berarti ini menunjukkan kesamaan antara orang yang menukil kabar dusta dari Rasul SAW, ya, dengan si pendusta, ya. Makanya sekali lagi, ya, berbeda dengan dusta atas nama orang lain, ya, berdusta atas nama Allah, berdusta atas nama Rasulullah SAW, ini adalah perkara yang besar. Kemudian para jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum, di antara bala ataupun musibah, ya, yang bisa jadi menimpa orang-orang atau kelompok tertentu ketika tidak ada tabayyun, ya, ini bisa menjadikan orang tertuduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak baik, ya. Sekadar mungkin ada kabar yang tidak benar sampai di HP-nya, ya, atau dia mendapatkan kabar-kabar tertentu dari sumber-sumber tertentu, ya, kemudian disebarkan pada orang lain, ya, maka ini bisa membahayakan kelompok-kelompok tertentu, masyarakat tertentu, ya. Makanya sekali lagi nasihat dari khatib adalah hendaknya tabayyun atau tasabbut. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasiqun binaba, jika seseorang yang fasik datang membawa kabar berita, fatabayyanu, maka telitilah kebenarannya. Dalam sebuah riwayat dikatakan fatatsabbatu, ya, atau tabayyanu, teliti kebenarannya, cek dulu kebenarannya. Antusibu qauman, agar kamu tidak mencelakai suatu kaum bijahalah, karena kecerobohan, karena kebodohan. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, ya, akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu, ya. Dan ini, ya, yang terkadang terjadi di tengah masyarakat. Kalau kita membaca kabar-kabar yang ada orang sampai terluka atau bahkan sampai terbunuh karena awalnya apa? Kabar dusta, ya, kedustaan yang disebarkan oleh orang-orang tertentu, ya, entah dengan sengaja atau tidak, akhirnya entah terhadap satu orang yang menjadi korbannya atau lebih dari satu. Kemudian di antara perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah menyakiti seorang muslim, ya. Jadi ketika yang menjadi korban adalah seorang muslim, maka, ya, ini adalah keburukan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan bighairi maktasabu, tanpa ada kesalahan yang mereka berbuat, faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina, maka sungguh mereka telah memikul, ya, kebohongan atau kedustaan dan dosa yang nyata, ya. Ini termasuk dari menyakiti mereka, orang-orang
mukmin laki-laki ataupun wanita, ya, menyandarkan kepada mereka suatu perbuatan sementara mereka berlepas diri dari hal tersebut, ya. Ikhwas sekalian, azanillahu wa iyyakum, di tengah-tengah kita sekarang ini atau dalam keadaan-keadaan tertentu ada hal-hal atau kabar-kabar, ya, isu-isu yang disebarkan di tengah masyarakat, ya. Di satu sisi juga masyarakat pun terkadang haus dengan kabar-kabar baru. Makanya dalam hal ini hendaknya benar-benar hati-hati, ya, karena kalau tidak maka bisa sangat berbahaya, ya. Dan sebaiknya seseorang dia berusaha untuk bijak, ya, agar tidak menyebabkan keburukan bagi dirinya ataupun orang lain. Ya, bahkan dalam hal, ya, pentingnya bertabayyun atau tasabut, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat An-Nisa, ya, memerintahkan agar sampai, ya, melakukannya, ya. Allah menyebutkan sampai 2 kali di dalam surat An-Nisa ayat ke-94. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza darabtum fi sabilillah, apabila kalian pergi berperang di jalan Allah, fatabayyanu, maka telitilah, carilah keterangan. Wala taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina, dan janganlah kamu atau kalian mengatakan pada orang yang mengucapkan salam kepada kalian, ya, jangan kalian katakan lasta mu'mina, ya, kamu itu bukan seorang yang beriman. Tabtaghuna 'aradal hayati dunya, ya, dengan maksud kalian mencari harta benda kehidupan dunia. Padahal di sisi Allah ada harta yang melimpah. Kadzalika kuntum min qablu famannallahu 'alaikum fatabayyanu. Ya, begitu jugalah keadaan kalian dahulu, lalu Allah memberi nikmatnya kepadamu, fatabayyanu, Allah sebutkan lagi, maka telitilah. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Ya, sungguh Allah itu Maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Jadi ceritanya ada seseorang, ya, sebagian sahabat, sekumpulan sahabat ketika keluar, ya, menuju suatu daerah, kemudian melihat ada seorang penggembala dengan membawa hartanya, dengan kambingnya, kemudian mengucapkan salam kepada gerombolan sahabat ini. Yang kemudian ternyata, ya, orang yang mengucapkan salam itu dibunuh, ya, dibunuh dan diambil hartanya. Ya, padahal orang itu mengucapkan salam, ya, kemudian diambil hartanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, wala taqulu liman alqa ilaikumus salam lasta mu'mina. Jangan kalian katakan pada orang yang mengucapkan salam pada kalian kemudian dikatakan engkau ini bukan seorang mukmin. Ya. Karena apa? Tabtaghuna 'aradal hayatid dunya. Kalian mengharapkan apa? Sedikit dari perbendaharaan dunia, ingin mendapatkan hartanya, ingin mendapatkan ghanimahnya, ingin mendapatkan kambing-kambingnya. Ya, padahal hakikatnya dia adalah seorang muslim, ya, seorang mukmin. Maka tasabut dulu, ya. Makanya Allah mengatakan kemudian, ya, fatabayyanu, hendaknya kalian tabayyun. Dan sebelumnya juga Allah mengatakan di awal-awal ayat fatabayyanu, sampai mengatakan agar cari keterangan, agar teliti, itu sebanyak dua kali. Ya, padahal kemudian Allah mengatakan juga, ya, kadzalika kuntum min qabl. Demikian pula keadaan kalian dahulu, ya, ketika kalian bersama orang-orang kufar, hidup di tengah-tengah mereka, kalian menyembunyikan keimanan kalian. Kalian menyembunyikan keimanan kalian di hadapan mereka. Ya, demikian pula keadaan kalian dahulu. Nah, sekarang orang ini, ya, sahabat ini di tengah orang-orang kufar, ya, akan menyembunyikan keimanannya, ya, akan menyembunyikan keimanan. Kemudian ketika ternyata mengucapkan salam pada kalian, jangan buru-buru langsung dibunuh karena mengharap dunia, ya, yang ternyata dia adalah seorang yang beriman, ya. Nah, ini apalagi sampai berakibat menyebabkan melayangnya jiwa seorang mukmin, seorang muslim, maka ini adalah perkara yang besar, ya. Sekali lagi Allah mengatakan fatabayyanu sampai dua kali. Kemudian terkait juga perkara-perkara atau kabar-kabar yang terjadi di tengah masyarakat, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza ja'ahum amrun minal amni abil khaufi adza'u bih, dan apabila sampai pada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka langsung menyiarkannya. Ada berita-berita besar, ya, yang tersebar di tengah masyarakat atau yang sampai kepada orang-orang tertentu,
mengecek terlebih dahulu atau tanpa diserahkan pada orang yang berhak untuk menyampaikannya, disebarlah kabar tersebut. Nah, ini bisa menyebabkan ya ketakutan di tengah masyarakat. Ya, makanya Allah mengatakan menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, ya, orang yang punya urusan dalam masalah ini, la'alimahul ladzina yastanbitunahu. Ya, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya secara resmi atau dengan benar, meneliti dengan benar kabar tersebut. Ya, apalagi kalau kita hidup di tengah-tengah kita, terkhusus dan beberapa kali saya singgung di antara yang apa namanya yang terjadi Facebook, mau buka Instagram atau yang lainnya, bahkan di grup-grup beberapa Ustadz juga ya menanyakan tentang hal ini. Apa itu? Tentang konser seorang artis mengenakan pakaian minim, terjadi di Riyadh katanya, ya. Kemudian juga di situ ada apa namanya latar belakang Ka'bah. Ya, tidak benar. Ya, kejadiannya bukan di sini, kemudian pun tidak seperti itu kabarnya, yang kemudian disandarkan kepada siapa? Arab Saudi. Dan sekali ditulis di situ kejadiannya di Arab Saudi. Siapapun yang salah, apapun sebabnya, pokoknya disandar. Nah, ini hati-hati ya tentang berita-berita kabar-kabar seperti ini. Ya, tidak serangan demi serangan ditujukan kepada Arab Saudi. Ya, tentu saja kita pun harus ya, maksudnya Arab Saudi ya, bukan negara yang maksum, terjaga dari segala kesalahan dan kekeliruan. Ya, banyak atau ada kekeliruan, ya, tapi di negara-negara yang lainnya pun banyak ya kekeliruan, kesalahan. Ya, kalau mau lihat mungkin semacam konser atau yang lainnya, ya, bukan hanya di sini, di negara Arab ini banyak. Ya, di Palestina ada, di mana lagi? Dubai ada, di Qatar ada, di Bahrain ada, di mana lagi? Acara aja seperti itu ada. Ya, tapi yang menjadi masalah ketika terjadi di Arab Saudi, pokoknya mau yang lainnya melakukan atau tidak, ya, tetap yang disalahkan adalah Arab Saudi. Pokoknya Arab Saudi, titik. Ibarat seorang berdebat, itu kambing, bukan itu burung, itu kambing, itu burung. Itu kambing, itu burung. Ya. Kemudian akhirnya salah satunya ngeyel, pokoknya itu kambing meskipun dia terbang. Mau bisa terbang atau enggak, pokoknya kambing, sudah selesai. Ibaratnya seperti itu. Mau apa yang terjadi di Arab Saudi, pokoknya yang salah Arab Saudi. Mau terjadi di negara-negara yang lainnya, yang salah adalah Arab Saudi. Ya, ini adalah sikap yang tidak adil, yang tidak bijak, yang dilakukan oleh segelintir orang, yang kemudian terkadang kita dapati yang sangat disayangkan negara-negara tertentu, ya, atau segelintir masyarakat dari negara-negara tertentu, negara-negara Islam, mencari-cari kesalahan Arab Saudi, kemudian tidak segan-segannya berbuat kedustaan atas nama Arab Saudi. Ini termasuk idza, menyakiti, ya. Makanya Allah mengatakan kemudian faqad ihtamalu itsman 'azima, sungguh dia telah memikul buhtan, kebohongan, kedustaan yang nyata, wa itsman 'azima, dan dosa yang besar. Ya, bukan hanya satu, banyak, tapi bangsa, tapi masyarakat, tapi negara. Ya, ini adalah kedustaan yang nyata. Ya, kemudian ikhwas sekalian azanallahu wa iyyakum, terkait perkara-perkara yang erat rezeki, kemaslahatan, kehidupan, ya, maka ketika ada kabar-kabar yang simpang siur, yang tidak benar, atau demikian pula kabar-kabar yang dahulu kala kepada kita semuanya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaknya dia diam, ya. Kalau sekarang hendaknya dia menulis yang baik atau diam, ya. Selain berkata, demikian pula dalam masalah tulis menulis. Karena kita di tengah-tengah kita adalah zaman fitnah, ya, zaman tulis menulis atau media sosial, tuduhan yang tidak baik, ya. Azanallahu wa iyyakum. Ada sebuah riwayat dari seorang sahabat yang mulia, Muhris bin Zuhair As-Sulami radhiyallahu anhu. Ya, seakan-akan beliau ketika mengucapkan hal ini menghikayatkan atau menjelaskan zaman kita sekarang ini. Beliau berdoa pada Allah, Allahumma, ya Allah, inni a'udzubika, sungguhnya aku berlindung padamu min zamanil kadzibin, dari zaman banyaknya para pendusta.
Kemudian beliau ditanya, "Wa ma zamanul kadzibin?" Apa itu zaman banyaknya para pendusta? Qala, beliau mengatakan, "Zaman yadhharu fihil kadzib fa yadhhabu alladzi la yuridu an yakdzib fa yatahaddath bi haditsihim fa idza huwa qad dakhala ma'ahum fi kadzibihim." Di zaman ya, di mana tampak kedustaan di situ, kemudian orang yang tidak ingin untuk berdusta keluar, dia pergi, ya, kemudian akhirnya ikut nimbrung bersama mereka membahas masalah-masalah kedustaan. Tiba-tiba ternyata dia ikut berdusta, ya, ikut berdusta. Nah, ini kalau kita perhatikan sesuai dengan masa kita atau zaman kita, ya, apa yang disampaikan oleh sahabat mulia ini Muhriz bin Zuhair As-Sulami, yang pada saat itu mungkin di majelis-majelis, ya, di balai-balai atau di tempat-tempat tertentu, di rumah-rumah, di tempat-tempat yang sangat terbatas. Kalau sekarang, ya, seseorang, ya, dengan mudah dia duduk di rumah yang secara asalnya aman dari fitnah, tapi dia malah ikut terfitnah juga, ya, dengan masuk di grup, masuk di via HP-nya atau mungkin di web-web tertentu atau forum dan sebagainya, ya. Akhirnya kemudian apa? Seakan-akan juga dia ikut berdusta, ya, padahal hakikatnya dia tidak ikut berdusta dan tidak ingin berdusta, ya. Makanya ikhwas sekalian azanillahu wa iyyakum, ini menunjukkan bahwa, ya, di tengah-tengah kita ketika ada orang yang berdusta begitu mudah tersebar, sampai ada orang yang ingin berusaha untuk selamat seakan-akan sulit untuk bisa selamat. Ya, kita mohon pada Allah semoga Allah selamatkan kita dari kabar-kabar yang tidak baik, ya, dari kedustaan, berbuat dosa sengaja atau tidak sengaja, dari menyampaikan kabar, ya, tanpa sengaja padahal itu, ya, kabar-kabar dusta. Ya, makanya setelah seseorang dia berusaha untuk bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mohon pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia hendaknya berusaha untuk menutup celah-celah kedustaan, ya, kepada orang lain atau celah-celah untuk berdusta. Ya, makanya kemudian dia hendaknya berusaha untuk tasabbut atau cek terlebih dahulu, meneliti terlebih dahulu sebelum menyebarkan suatu kabar, sebelum menyebarkan suatu berita. Terkadang seorang dari kita menyebarkan satu atau dua berita, ya, sehari atau bahkan nanti berapa jam selanjutnya ternyata itu berita dusta. Akhirnya dia minta maaf. Lebih baik diri dia menahan daripada ikut menyebarkan, ya. Dan jalan keselamatan adalah ketika dia tidak ikut-ikut menyebarkan, sudah diam. Seandainya kabar itu benar, ya, untuk dirinya saja. Seandainya tidak benar, ya sudah, alhamdulillah tidak tersebar di tengah masyarakat. Ini sering terkadang, ya, kita tanpa sengaja, ya, ada kabar gembira atau kabar duka, tapi ternyata setelah itu kabar tersebut tidak benar. Ya, makanya jangan sampai kita ini tangan kita mudah latah. Kalau ada orang-orang yang mudah latah lisannya, ya, kalau sekarang jangan mudah latah juga tangan-tangan kita, jari-jari kita, ya, karena nanti kita bisa disebut sebagai pendusta. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, "Kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bi kulli ma sami'." Cukup seorang dikatakan berdosa ketika dia menyampaikan segala sesuatu yang dia dengarkan. Ya, dia mendengar kabar ini disampaikan, mendengar kabar itu disampaikan, kabar berita tentang ini disampaikan. Jadi mudah menyampaikan kepada orang lain, menyebarkan kepada orang lain tanpa dia cek terlebih dahulu. Ya, makanya ini seakan berbahaya bagi dirinya. Makanya jangan sampai juga kita menjadi orang yang apa kita katakan kecanduan atau tuman, ya, kecanduan, mudah menyebarkan kabar-kabar kepada orang lain, mudah share, ya, padahal bisa jadi itu adalah dusta, yang bisa jadi juga akan menjadikan orang lain menjadi korbannya. Ya, kemudian juga dia nanti bisa menjadi tertuduh atas hal tersebut. Ya, makanya di zaman sekarang ini, ya, zaman media sosial, zaman yang informasi begitu cepat tersebar dari satu tempat ke tempat yang lainnya dalam hitungan detik, maka hendaknya kita berusaha untuk bijak, berusaha untuk mendapatkan pahala, jangan sampai kita malah menuai dosa. Kita mohon pada Allah keselamatan di dunia dan di akhirat, dan al-afiyah la ya'diluha syai', dan afiyah, keselamatan dari segala suatu keburukan adalah tidak bisa dibandingkan dengan yang lainnya, yang menunjukkan bahwasanya al-afiyah adalah sangat penting, ya, terkhusus di zaman-zaman seperti sekarang ini. Wallahu taala. Ini ikhwas sekalian, para jamaah, yang bisa disampaikan dari khutbah Jumat yang disampaikan khatib pada kita semuanya. Wallahu taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa sallama tasliman katsiran.